Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, kesehatan serta kesempatan sehingga kita bisa berkumpul dengan baik. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga, sahabat, dan umatnya hingga akhir zaman. Perkenalkan, nama saya Nabila Dwi Fajrianti dengan nomor induk mahasiswa 2024.6.9.1.00407. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan salah satu prinsip komunikasi dalam Islam yang terdapat dalam Al-Quran, yaitu qaulan layyinan. Qaulan layyinan merupakan salah satu bentuk komunikasi Islam yang mengajarkan umat manusia untuk berbicara dengan lemah lembut, santun, dan penuh kasih sayang. Kata layyin berasal dari bahasa Arab yang berarti lunak, lembut, halus, dan tidak kasar. Dalam praktiknya, qaulan layyinan adalah ucapan yang mengandung ajakan, nasihat, serta contoh yang baik tanpa merendahkan atau menyakiti orang lain. Prinsip ini dijelaskan dalam Al-Quran, tepatnya pada surah Thaha ayat 44, yang artinya, maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan ia sadar atau takut. Quran Surat Thaha ayat 44. Ayat ini merupakan perintah Allah kepada Nabi Musa dan Nabi Harun ketika menghadapi Fir'aun, seorang penguasa yang sangat zalim. Meskipun berhadapan dengan orang yang keras dan angkuh seperti Fir'aun, Allah tetap memerintahkan keduanya untuk menggunakan perkataan yang lembut. Hal ini menunjukkan bahwa kelembutan dalam berbicara memiliki kekuatan yang besar dalam menyentuh hati seseorang. Menurut penafsiran Wahbah Az-Zuhaili, ayat tersebut mengajarkan agar dakwah dan nasihat disampaikan dengan tutur kata yang baik, penuh persaudaraan, dan tidak menunjukkan kekasaran sehingga lebih mudah diterima oleh lawan bicara. Selain itu, nilai kelembutan juga ditegaskan dalam surah Luqman ayat 19, yang artinya, dan sederhanalah kamu dalam berjalan, serta lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya, seburuk-buruknya suara ialah suara keledai. Quran Surat Luqman ayat 19. Ayat ini mengajarkan pentingnya menjaga sikap dan cara berbicara agar tidak berlebihan maupun menyakiti orang lain. Dan dalam kehidupan sehari-hari, penerapan qaulun layyinan dapat kita temukan dalam hubungan antara orang tua dan anak. Misalnya, ketika orang tua memberikan nasihat kepada anak dengan bahasa yang lembut dan penuh kasih sayang, anak akan lebih mudah menerima suatu arahan tersebut tanpa merasa tertekan. Begitu pula dalam pergaulan, di sekolah, di tempat kerja maupun di media sosial. Penggunaan kata-kata yang santun akan menciptakan hubungan yang harmonis dan mengurangi konflik. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa qaulun layyinan adalah prinsip komunikasi Islam yang mengajarkan setiap muslim untuk berbicara dengan lemah lembut, santun, penuh hikmah, dan tidak merendahkan orang lain. Meskipun menyampaikan kebenaran, cara penyampaiannya tetap harus dilakukan dengan penuh kasih sayang agar pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik. Melalui pembahasan tentang qaulan layyinan ini, kita belajar bahwa kekuatan seseorang bukan terletak pada kerasnya ucapan, melainkan pada kemampuan menyampaikan kebenaran dengan kelembutan. Di era sekarang, komunikasi banyak dilakukan melalui media sosial dan pesan singkat terutama. Seringkali kita mudah terpancing emosi hingga melupakan adab berbicara. Jadi mari kita jadikan prinsip qaulan layyinan sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Biasakan memilih kata-kata yang baik, menghargai pendapat orang lain, serta menghindari ucapan yang menyakiti hati. Dengan demikian, komunikasi yang kita bangun tidak hanya menciptakan kedamaian di antara sesama manusia, tapi juga menjadi bentuk ibadah yang bernilai di sisi Allah SWT. Demikian pemaparan singkat mengenai qaulan layyinan yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini dapat menambah pemahaman kita tentang pentingnya berkomunikasi dengan lemah lembut sesuai ajaran Islam dan dapat kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari.
Mohon maaf apabila terdapat kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.